kita bicarakan. Bapak terakhir kali dikunjungi oleh tim asesor akreditasi kapan? Tahun 2017. Ya, karena memang yang kami dampingi adalah yang persiapan akan akreditasi tadi. Yang waktu itu akreditasinya dapat apa? B, dapat B. Nah, saat ini Ibu dan Bapak ada instrumen namanya IASP dari Badan Akreditasi yang detail sekali apa yang diperiksa ya, akan diakses di sekolah Ibu dan Bapak. Jadi kalau di B, maka paling tidak Ibu dan Bapak kita coba mempertahankan tetap B. Untuk kita bisa mempertahankan tetap B, berarti kita sudah harus bersiap diri untuk kinerja kita. Bukan sekedar fisik, bukan sekedar ada KTSP aja, ada LPP aja. Nah, Ibu Bapak asesor dan belajar yang saya coba betul-betul ke kelas lagi Ibu dan Bapak nanti kita punya laptop, usahakan ada 4 laptop. Ya, baiklah. Nah, oke Ibu dan Bapak, sebelum kita sampai ke tahap itu, minta tolong siapa mungkin Bapak usahakan ada di mana kita bisa dapatkan laptop atau bukan kontraknya. Nah, akreditasi terakhir kita apa? B. Nah, ada beberapa hal terkait dengan jumlah kualifikasi kompetensi dari PTK yang akan dinilai oleh akreditasi. Ya, jadi kalau kita misalnya lengkap gurunya, ya aman. Kemudian lengkap gurunya harus S1, aman. Kan gitu ya. Lengkap gurunya S1 ikut latihan, boleh dilengkap lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya, yang kan gitu isinya ya. Nah, sekarang coba cari di Google Permendikbud Standar Nasional Pendidikan. Untuk Ibu dan Bapak yang wajib dibaca itu Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23, 24 itu untuk kita semua. Contohnya, Ibu dan Bapak buat RPP bentuknya seperti itu tahu dari mana? Urutan poin-poinnya seperti itu tahu dari mana? Isinya harus seperti itu tahunya dari mana? Bapak buat RPP kan? Buat. Nah, kalau Bapak buat RPP itu tahunya dari mana? Itu dari RPP. Tahunya dari siapa? Dari Permendikbud. Bapak tahunya dari mana? Ibu dari Permendikbud. Kalau itu, kalau Bapak tahunya dari siapa? Siapa yang bilang nih RPP-nya seperti ini nih? Siapa yang ngasih tahu Bapak waktu itu pertama kali? Nomor berapa? Bapak bacanya di Permendikbud atau dikasih tahu kawan? Atau dikasih tahu kepala sekolah? Tahunya buat RPP ini kayak gini loh, buat RPP terus Bapak buat kan? Nah, buat RPP-nya itu dari mana tahunya? Itu harus seperti itu. Kenapa nggak kita tulis-tulis aja Pak? Nggak bisa, tapi tahunya dari mana? Harus seperti itu. Dari kepala sekolah. Nah, Ibu dan Bapak, seringnya kita membuat RPP karena dapat dari kawan. Dikasih tahu kepala sekolah, kalau yang SMP dan sebagainya, kota kurikulum kasih ini seperti ini format RPP, gitu kan? Tapi kita tidak pernah cek Permendikbud nomor berapa yang mengatur itu? 14. 14 tahun berapa?
update status aja. Update status nggak apa-apa, ini update status dong. Nanti kita selfie update status ya. Ya, nggak apa-apa update status, malah bagus. Buat FB langsung SD kita. Setiap kali ibu membuat pembelajaran, kelompok dan sebagainya, update status. Ya, jadi bukan hanya update status, aduh kangen sama suami. Ya, jadi ibu dan bapak, kita sekolah kita tuh harus terkenal. SD banyak, SD 7 yang begini, itu harus ada. Ya, kalau anak kita kumpul-kumpul di sana lagi main kelereng Pak, udah selesai sekolah sore-sore, ngumpul anak-anak SD 7, SD berapa lagi ngumpul sana kan? Terus ada anak tahap apalah ceritanya anak ya. Terus kejadian tahap apa di sana? Itu masyarakat tahu, oh itu anak SD 7 tuh. Memang kayak gitu kalau anak SD 7. Nah itu yang kita mau dalam hal yang baik. Bukan anak itu kecuali tahu orang, terus ikut orang. Itu anak SD 7. Nah itu yang jangan. Tapi dia melerai kawannya, dia tahu nasihatin kawannya, dia merangkul kawannya. Oh anak itu memang anak SD 7, anak SD 7 memang gitu. Nah jadi hal-hal yang kita kedepankan adalah hal-hal yang keunikan yang kita buat di sekolah kita. Anak kita kelas 5 SD udah ada laki-laki udah bisa jadi imam. Kalau ada sholat zuhur atau sholat apa ya yang di sekolah dipraktekkan, itu anak-anak yang kelas 6 sudah sanggup jadi imam untuk teman-temannya. Di rumah orang tuanya pun memuji. Ya anak lo, kalau subuh udah kita dibangunin, kita yang ketok pintu. Ya, Mas Dino. Itu yang kita kedepankan. Ibu bapak yang menentukan mau dibawa kemana anak-anak di sini. Tak perlu risau, tak perlu malu, tak perlu gundah, tak perlu tidak percaya diri dan tidak perlu merasa susah. Anak kita cuma 2 orang di kelas. Itu bukan masalah ibu bapak. Satu pun anak kita di dalam kelas mimpikan anak itu akan jadi direktur nanti waktu lulus. 2 orang, satu jadi direktur, satu jadi anggota DPRK. 3 orang, satu jadi anggota DPRK, satu jadi direktur, satu nanti jadi guru yang hebat. 4 orang, memang itu yang kita mau. Itu yang ibu bapak harus lakukan ke diri sendiri. Mau jadi apa? Indonesia bila negara kita membayar kita, mau jadi guru honor kah, mau jadi PNS kah, itu semua uang negara. Negara ini bangun gedung di tempat ini, rekrut guru, beli kursi meja, kasih halaman, kasih peralatan seperti ini. Tujuannya ke sini. Itu mengapa tim pengembang sekolah harus duduk bersama. Bu, mau dibawa kemana anak kita nih? Itu mengapa sekolah kita tuh gak bisa biasa-biasa aja. Datang pagi, pulang sore, yang penting anak ada di kelas. Pelatihan remit, sekedar detail. Anak datang, kita masuk kelas kan? Nah, yang penting kasih tugas laga dan seperti itulah. Nanti lulus dia lulus. Nah itu ya. Guru itu 24 jam ibu bapak. Ibu bapak bilang bahwa kita hanya mengajar sampai jam 11 terus pulang. Nanti ketemu anak jam 2 di pasar, ada yang panggil abang. Tetap bapak, tetap disalami, gitu kan? Tetap anak lari-lari jangan ketemu bapak dokter di main gitu kan? Karena memang kita status kita guru sekali, kita menjadi guru selamanya kita jadi guru. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Gak sama dengan dia tinggi pendek atau tingginya ya, dengan ada gemuk kurusnya. Sukunya, bangsanya, bahkan agamanya, ketika itu berbeda, dia paham perbedaan itu. Ya, kemudian bergotong royong, dia tahu empati ya, tahu kapan memberi. Ketika orang lain butuh, rela hati membantu, selalu mikir aku bisa bantu apa. Nggak bisa LPMP jamin, karena LPMP bukan penjamin. LPMP kalau bahasa Inggrisnya insurance, penjamin ya. Tapi LPMP ini assurance.
lembaga asuransi, lembaga penjaminan. Penjaminan mutu di bidang pendidikan. Nah, ini peraturannya yang membuat setiap provinsi punya satu kantor lembaga penjaminan mutu pendidikan. Nah, perannya terutama di sini. Jadi penjaminan mutu itu ada di tingkat nasional, di provinsi, di kabupaten. Kalau di pemerintahan. LPMP ini adalah lembaga pusat di daerah. Jadi kami tidak bukan lembaga dari daerah ya, bukan dari gubernur gitu ya, bukan pemerintah daerah. Jadi kami langsung dari kementerian yang menempatkan kantornya di setiap provinsi khusus untuk penjaminan. Harus lari, buru-buru, rasanya ada yang mau dikejar, tapi nggak tahu jalan kemana. Ketika kita semua buru-buru entah kemana, tujuan ini tinggal di sini. Ini akibat dari kita kerja keras tapi sendiri-sendiri. Bukan online. Itu mengapa kita harus melakukan evaluasi diri. Di mana masalah kita? Ya, kita yang harus. Nah, ibu bapak tim pengembang sama akan melakukan ini, tapi untuk kawan-kawan guru. Lakukan pemetaan. Ini guru-guru kita kondisinya seperti apa? Lakukan pemetaan seluruh sekolah. Ada berapa standar tadi? 8. Disitulah kita melakukan pemetaan. Seperti apa kondisi 8 standar di sekolah kita? SKL bilang apa? Ya, cara kompetensi lulusan SKL SD apa? Bunyinya. Kalau kita nggak tahu SKL SD seperti apa, udahlah berarti selama ini kita ngajarnya yang penting masuk kelas, nanti siang pulang. Apa yang dicapai? Anak Indonesia usia 13 tahun dapat ijazah SD harus seperti apa bentuknya? Ya, oke. Sikap, pengetahuan, keterampilan kan? Kalau SKL seperti apa sikapnya? Si Herman yang masuk 6 tahun lalu, lulus tahun ajaran baru ini, apakah Herman yang sama? Enggak, pasti ada perbedaan sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, itulah yang diatur di standar. SKL nomor berapa tadi Bu? SMP nomor 20 SKL isi 22 proses. Oke. Nah, coba bukalah. Nggak mau saya dikte. Coba tanya ke Mbak Google itu. Buka SKL SD. Apa kata? Secara umum, baca ya. Saya nunggu sambil ngomong terus saya tetap ngomong. Secara umum anak Indonesia yang dapat ijazah usia 13 tahun itu, Ibu Bapak, adalah anak yang mampu beradaptasi di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Itu anak SD yang lulus yang Ibu Bapak. Nah, Herman, kawan kita, setiap orang itu bermanfaat. Kalau pintar semua Bu, pintar dalam artinya semua mau mikir, nggak mau kerja fisik, kan habis juga lah tim kita. Siapa mau kotak? Itu ada kotak di sana, kita semua nggak ada yang mau. Ya, tapi kalau semua mau kerja fisik, nggak mau mikir, semua sibuk di luar. Jadi siapa yang kerjain? Yang ketik-ketik ini siapa kerjain? Kan nggak bisa. Jadi semua orang bermanfaat. Itu yang harus kita tanamkan di kepala kita. Setiap orang pasti bisa melakukan sesuatu. Itu tim harus ada SK-nya. Sebenarnya SK itu kan nggak penting ya. Tapi kita orang Indonesia kalau nggak ada nama kita di atas kertas, susah kali jalannya ya. Jadi Ibu Kepala Sekolah buat tim ada di nomor berapa ya di sana? Itu ada contoh SK tim pengembang. Coba lihat. Ikuti saja format itu.
pembagian tugas. Rela hati, tapi harus berkontribusi. Saya nyamannya saya pelajari dulu standar isi, biar saya bisa isi. Oh, saya kalau standar isi susah kata Bapak ya. Saya sarpras aja lah. Kan gitu ya Pak ya? Maka Bapak lah di standar sarpras misalnya ya. Jadi silakan yang mana yang nyaman untuk kita, yang mana yang mau kita pelajari lebih dalam, dan situ lakukan. Tapi nggak bisa, saya nggak mau semua. Jadi nggak jadi tim ini nanti. Ya, silakan nyamannya di mana. Rela hati. Saya mau di standar pembiayaan aja. Biasanya Ibu Ben ya, Ibu Benjol. Ibu bendahara dulu maksudnya. Kami juga punya Ibu Benjol. Itu yang suka gitu ya, suka. Kalau di kampung gitu juga suka gitu ya, ngatur keuangan, perencanaan dan sebagainya. Itu memang bakat tersendiri. Nah, jadi silakan bentuk timnya ya. Nanti kalau sudah ada SK-nya, entah besok atau lusa, kirim ke saya. Kita nggak sekali ini aja ketemu ya Bu, ada umur, sehat. Saya akan memantau ini sampai minimal sampai bulan depan. Masih sama saya, jadi sabar-sabar aja ya kalau sama bulan. Jadi akan sampai November, Desember tahun ini kita mungkin saya nggak datang ke sini untuk pendampingan berikutnya. Kita akan pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet atau gimana nanti ya. Tapi akan ada pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama tugas Ibu dan Bapak adalah membentuk jiwa kerjasama teamwork sama-sama. Kalau selama ini ada Bu, saya kalau sama Ibu Kepala Sekolah makin saya mau, makin saya aja dikasih. Terus-terusan saya aja, karena saya mau. Kalau orang lain nggak mau ya, Ibu Kepala Sekolah bilang, Ibu tuh nggak mau, udah Ibu aja, akhirnya semua menunjuk ke saya. Nah itu nggak ada lagi ya. Pekerjaan kita proporsional, kita maju bersama, ya. Dan yakinkan di dalam diri kita, setiap orang berguna. Allah gak pernah buat produk gagal. Ya Bapak Ibu ya. Yang menentukan pengembangan sekolah ini mau kemana bukan Ibu Kepala Sekolah loh. Tim pengembang. Tim pengembang yang tahu, Bu, kelas 4 nih Bu, kan luar biasa Bu aktifnya Bu. Kalau nggak kita kasih wadahnya untuk mereka buang energi itu, walahan kita bawa yang kelas 4 ini kan gitu kayak Bapak bilang. Bapak juga ya kan Pak, di olahraga nampak Bu kelas 4 nih, nggak tahu kayak mana kita, gitu kan? Nah berarti apa wadahnya? Anak itu makan nasi 3 kali Bu. Snacknya mie Aceh itu snack untuk mereka. Kebayangkan karbonya kemana? Nanti malam-malam diajak lagi makan roti apa sama orang tuanya. Semuanya Bu, energi di dalam badannya. Di rumah dia nggak ada kesempatan. Di sekolah lah, lari-larian, naik meja. Karena energinya kan dibuang, maka tugas Bapak olahraga, kasih capek anak dulu. Ya, jadi keluar energi itu ke tempat yang benar. Ya baru aman ibu aja. Kalau enggak, jadilah di sekolah bersilat di kelas. Karena nggak tahu dibuang kemana energinya, ya. Itu harus kerjasama. Itulah kenapa kita tidak boleh kerja sendirian dalam mengembangkan sekolah. Itu apa? Di sekolah, di kelas nanti kita konfirmasikan mana yang punya nyawa anak, mana yang nggak punya, ada batu, ada ini, ada itu, ada air, segala macamnya. Ada, oh saya ketemu belalang, saya ketemu jamur, saya ketemu gigi buah. Itulah pembelajaran. Ya, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah ya, itu yang diajarkan belajar Dewantara. Bapak, itu Android bukan hanya untuk FB, Instagram, apa lagi? Twitter, apa lagi? TikTok sekarang ya. Bukan cuma untuk itu, tapi carilah wawasan-wawasan bagaimana menjadi guru sebenarnya. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Nah, jadi ingat, menulis ini di upaya ini beranjak dari pemikiran berbasis aset. Jangan cari yang nggak ada. Iya. Ya, jangan mulai dari yang tak bisa. Kita memulai dari apa yang ada, apa yang kita bisa. Ya, itu ya Ibu Bapak ya. Nah, untuk
Selanjutnya, Ibu dan Bapak silakan membentuk tim. Lanjutkan pertemuan setelah ini, aturlah kapan mau ketemu. Boleh buat grup WA dengan saya. Jadi apabila ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan Ibu, kita komunikasi, kita berdiskusi di grup. Ya, apabila pun tidak apa. Saya akan mungkin japri-japrian dengan siapa koordinator. Mana yang Ibu Bapak butuh bantuan, silakan menghubungi saya. Gitu ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi saya tinggalkan Ibu dan Bapak dengan PR pengembangan sekolah kita berbasis pemikiran aset. Mulai dari apa yang ada, mulai dari apa yang kita punya, mulai dari apa yang kita bisa. Iya, gitu ya. Nah, jadi yang pertama saya menunggu SK tim kita. Yang kedua, Ibu dan Bapak melakukan kegiatan pertemuan. Mulai dengan format ini. Kita sudah berbagi tim. Yang SKL, isi proses penilaian PTK Satgas Pengelolaan dan Pembiayaan akan ada di lampiran SK. Siapa yang bertugas di masing-masing standar. Setelah ada pembagian tugas, maka lakukan pertemuan sendiri-sendiri boleh, bersama-sama boleh untuk mengisi format ini. Tim SKL akan mengisi bagian mutu lulusan. Tim isi proses dan penilaian akan bersama-sama mengkaji dan mengisi untuk komponen proses pembelajaran. Tim PTK Sarpras dan pembiayaan. PTK hanya khusus untuk mutu guru. Nah, tim Sarpras, pengelolaan dan pembiayaan akan mengkaji format pada bagian